Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Di bawah kekuatan cacing gu peringkat 3, mata King Su berubah menjadi warna hijau giok. Pada saat ini, auranya berubah. Dari manusia yang bersemangat, itu berubah menjadi perasaan hutan yang tenang dan dalam. Aduh, Bai Ningbing menunjukkan sedikit keterkejutan tanpa sadar. Dia cemberut tidak puas, sepertinya setelah sekian lama, kamu telah mendapatkan beberapa keterampilan baru yang menarik. Es Gu, dia menghendaki Gu, dan 5 es tajam muncul entah dari mana. Pergi, tangan es Bai Ningbing menunjuk, dan es melesat keluar. Pow pow pow, dari telapak tangan King Su, 2 tanaman merambat tumbuh. Tanaman merambat menari di udara seperti 2 ular, menari dengan lincah, dengan mudah membelokkan es. Es berubah arah, hanya mengikis bahu King Su, dan menusuk dalam-dalam ke tanah, batu gunung yang keras, dan hutan yang berdiri seperti patung. King Su dengan mudah menerobos serangan itu, menyebabkan serangan Bai Ningbing menjadi. Bai Ningbing tertawa dingin, keterampilan mencambukmu menjadi lebih baik, tapi aku ingin melihat, berapa banyak es yang bisa kamu blokir. Mengatakan demikian, mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya biru ringan. 10 es segera muncul, mengambang di depannya sebelum menembak ke arah King Su. Setelah itu, 10 lagi dibuat. Seperti ini, beberapa kali, itu berubah menjadi hujan es. Swoosh! Es itu merobek udara, mengeluarkan suara yang mengejutkan hati orang-orang. King Su menghindar sambil memanipulasi pohon anggur hijaunya dengan kedua tangan, menari seperti bayangan. Teknik cambuknya setelah latihan yang tak terhitung jumlahnya, telah mencapai tingkat di mana dia bisa memerintahkannya seperti jari-jarinya, sepenuhnya sinkron. Tapi ada terlalu banyak es, King Su pasti akan melewatkan beberapa, dan bahunya terkena es. Es menembus bahu kanannya, dan ujungnya muncul dari belakangnya. Pin jarum gu. King Su mengendalikan rasa sakitnya, menyapu rambut panjangnya. Dari ujung rambutnya, banyak jarum pin berwarna giok melesat keluar. Jarum pin menelan Bai Ningbing, tetapi dia berhasil mengaktifkan Water Shield Gu tepat waktu, itu juga menjadi lebih kuat, dan jauh lebih tebal dari sebelumnya, tidak lebih lemah dari pertahanan cacing Gu peringkat 3. Jarum pin memasuki perisai air dan melambat hingga berhenti, sebelum dibersihkan oleh arus air. Tapi ini juga memaksa Bai Ningbing untuk menghentikan serangan esnya. Melihat kesempatan ini, King Su mengabaikan rasa sakit dan mengeluarkan es dari bahunya dengan paksa. Tidak ada darah yang menetes keluar, satu karena udara dingin es, dan yang lainnya karena tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kayu. Bai Ningbing menyimpan perisai air Gu, tatapannya tertarik pada cedera Gu Yue King Su. Dari bukaan kemejanya yang robek, dia bisa melihat luka King Su, memperlihatkan cincin batang pohon, dan dagingnya terlihat pulih dengan kecepatan yang dapat diamati, dan pada otot yang baru tumbuh, garis cincin pohon terbentuk. Pada saat yang sama, kedua telinganya mulai menjadi lebih panjang, dan rambutnya berubah menjadi hijau giok, dengan daun hijau tumbuh di dalamnya. Kedua tangannya, dari warna berdaging orang normal, berubah menjadi lebih gelap dan lebih pendiam. Kulitnya menjadi lebih keras, dan berubah menjadi kulit pohon coklat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan mantra kayu Gu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mantra kayu Gu menyebabkannya berubah menjadi roh pohon, dan pada saat yang sama, Gu Yue King Su bisa merasakan esensi alam yang kaya di udara. Esensi ini tidak bisa dirasakan oleh Master Gu biasa. Hanya bentuk kehidupan khusus seperti roh pohon yang dapat merasakan, menyerap, dan menggunakannya. Gu Yue King Su merasa bahwa dia sedang merendam cairan ibunya. Esensi kental menyelimutinya, memberinya rasa kepuasan yang kuat. Di tubuhnya, Moonwall Gu tidak berubah, tetapi Green Fin Gu, Pin Needle Gu, dan rumput vitalitas semuanya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Dengan identitas King Su sebagai roh pohon, ketika dia menggunakan cacing Gu atribut kayu ini, kekuatan mereka diperkuat. Gu Yue King Su menarik napas dalam-dalam, dia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Esensi alami yang kaya memberinya sumber esensi purba yang hampir tak terbatas untuk digunakan. Ini adalah kekuatan pesona kayu Gu. Tapi di dalam hatinya, rasa takut yang mendalam juga muncul.
Dia tahu bahwa jika dia rakus dengan perasaan yang kuat dan nyaman ini, dan menggunakan Wood Cham Gu tanpa pengekangan, dia pada akhirnya akan berubah menjadi manusia pohon yang mati. Segala sesuatu memiliki harganya. Gu Yue Qingsu segera menekan ketakutan ini. Dia menatap Bai Ningbing dan mengucapkan dua kata, ayo bertarung. Dengan demikian, pertempuran sengit dimulai. Pohon anggur hijau vs bila es, jarum es vs pin. Salah satunya adalah fisik jiwa es gelap utara, dengan tingkat pemulihan esensi purba yang gila, dan yang lainnya adalah roh pohon pesona kayu, menggunakan semua esensi alami sebagai miliknya. Pertempuran ini, telah jauh melampaui ranah Master Gu peringkat 3 biasa. Fang Zheng berdiri di lereng, menonton dengan tercengang. Dia belum pernah melihat pertarungan sengit habis-habisan. Biasanya, Gu Master memiliki esensi purba yang terbatas, dan mereka selalu harus menyimpan 10% sebagai cadangan. Menggunakannya dengan hati-hati, seperti es tipis. Tapi sekarang, baik itu Qingsu atau Bai Ningbing, keduanya menggunakannya tanpa kendala seolah-olah mereka memiliki persediaan esensi purba yang tidak terbatas. Seluruh jalan hancur oleh pertempuran mereka. Pohon-pohon besar tumbang dan hancur, bebatuan gunung hancur berkeping-keping. Setelah sekian lama, peti mati es burung biru Gu. Bai Ningbing mengambil kesempatan dan membuka mulutnya, dan dari dalam, seekor burung biru es terbang keluar. Burung terbang itu berkicau, tubuhnya seperti merpati, tetapi di bawah dorongan fisik jiwa es gelap utara, secara bertahap berubah menjadi seukuran elang saat terbang, dan setelah berputar-putar sebentar, terbang menuju Gu Yue Qingsu. Gu Yue Qingsu tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia menghadapinya secara langsung. Bam! Ledakan suara kemudian, Gu Yue Qingsu membeku dalam kristal es sebesar ruangan. Sudah berakhir. Bai Ningbing menghela nafas karena dia belum sepenuhnya menikmati dirinya sendiri. Dia melihat Gu Yue Qingsu yang tidak bergerak di dalam kristal es, dan bergumam, terima kasih telah memberi saya pengalaman yang menarik, pertempuran ini adalah yang paling menarik yang saya alami sejauh ini. Qingsu, kematianmu ada artinya, aku akan mengingatnya dengan jelas. Tuan Qingsu, di lereng, Fang Zheng berteriak keras. Mengapa kamu berteriak, kamu semut belaka, yang berikutnya adalah kamu. Bai Ningbing mendengus, berjalan menuju Fang Zheng. Pada titik ini, suara kristal es pecah memasuki telinganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berbalik dan melihat bahwa di dalam kristal es, Qingsu telah mengalami transformasi besar-besaran. Tubuhnya menjadi lebih besar, dan pakaian Master Gu peringkat 2-nya hampir robek. Rambutnya berubah menjadi tanaman merambat hijau, dan daun seukuran telapak tangan tumbuh di atasnya tanpa henti, berubah menjadi tanaman hijau yang lebat. Jari-jarinya telah berubah menjadi kayu yang kokoh, anggota tubuhnya berubah menjadi cabang pohon yang tebal, hanya memiliki bentuk kasar untuk lengan dan kakinya. Dengan suara, kristal es pecah sepenuhnya. Gu Yue Qingsu berdiri, penampilannya sudah berubah sepenuhnya, wajah manusia asli yang halus dan tampan berubah menjadi wajah roh pohon mata besar berhidung tajam. Tingginya 3 meter dengan tubuh yang kuat, mengenakan kulit pohon sebagai baju besinya, dan di atasnya ada banyak daun dan tanaman merambat. Bai Ningbing menatap transformasinya dengan kaget, dibandingkan dengan Qingsu ini, dia seperti anak kecil di samping orang dewasa. Penampilan ini, apakah kamu menyempurnakan pesona kayu Gu? Gu ini jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada Gu Frost Demon saya. Bai Ningbing menemukan jawabannya. Pesona kayu roh pohon dapat menggunakan esensi di udara, tidak heran Gu Yue Qingsu memiliki esensi purba yang begitu banyak. Dia langsung menyadari, tetapi menjadi lebih bingung. Dia mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, Qingsu, menggunakan pesona kayu Gu seperti ini, apakah kamu tidak takut berubah menjadi manusia pohon yang mati? Jadi bagaimana jika Anda memenangkan saya? Kamu ditakdirkan untuk mati. Bai Ningbing, suara Gu Yue Qingsu menjadi rendah, aku mengerti kamu seperti aku mengerti diriku sendiri. Kamu dan aku sama-sama yatim piatu, diadopsi oleh pemimpin klan. Namun kita berjalan di jalan yang berbeda. Pohon yang mati di hutan bukanlah apa-apa, selama hutan itu ada, banyak pohon akan terus tumbuh dan tumbuh. Mari kita lakukan pertempuran terakhir kita, musuh bebuyutanku. Mengatakan demikian, ratusan tanaman merambat hijau menyerang Bai Ningbing seperti ular piton raksasa. Untuk klan, sungguh bodoh.
Bai Ningbing mundur dengan tergesa-gesa. Tapi kecepatan tanaman merambat hijau lebih cepat dari sebelumnya beberapa kali, dengan cepat mengejar Bai Ningbing. Bai Ningbing mengendalikan tubuhnya dan menghindar dengan gesit. Tanaman merambat hijau tebal seperti lengan menyapu di dekat tubuhnya, menghantam tanah atau bebatuan gunung, menyebabkan tanah terbang dan pecahan batu berserakan. Perisai air Gu, Bai Ningbing tidak bisa menghindar tepat waktu, dan menciptakan perisainya. Kingsu telah melihat melalui kelemahan cacing Gu ini. Dia tidak menyerang dengan paksa, tetapi memanipulasi tanaman merambat untuk membungkus perisai. Selanjutnya, dia menarik kembali kekuatannya, dan perisai air bersentuhan. Arus air permukaan bergerak cepat saat menghantam tanaman merambat hijau, menyebabkan air memercik kemana-mana. Perisai air tidak tahan dengan kekuatan pembatasan tanaman merambat hijau, dan menyusut ukurannya, di ambang runtuh. Tidak baik, jika perisai air pecah dan saya terjerat di tanaman merambat hijau, saya akan dibunuh oleh Gu Yue Kingsu. Bai Ningbing di perisai air yakin dengan situasinya. Pada saat berikutnya, perisai air meledak. Bam! Badai bila es meledak dari dalam, menjadi semakin besar. Bai Ningbing sengaja menarik pertahanan perisai air Gu, karena bertahan tidak bisa berhasil, dia harus melawan serangan dengan serangan. Seketika, suhu turun dan udara dingin memancar. Badai bila es putih terbang menuju Kingsu. Tanaman merambat tidak bisa menghentikan tornado ini, dan dipotong menjadi banyak segmen oleh bila es. Waktu yang bagus. Gu Yue Kingsu tidak takut, tubuhnya yang besar dengan berani memasuki badai bila es. Dengan bam, dia menabrak tornado warna putih. Dia membuka kedua tangan, membungkusnya. Retak-retak, bila es yang tajam memotong tubuhnya, dan banyak daun serta kulit pohon terbang. Rasa sakit yang tertunda menyerangnya saat Kingsu menggeram kesakitan, tetapi tidak melepaskannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencengkeram tornado. Badai bila es sebenarnya, menyusut di bawah kekuatannya. Brengsek, maniak yang tidak peduli dengan hidupnya ini. Bai Ningbing memarahi secara internal. Dalam situasi ini tidak ada cara lain, dia hanya bisa membuat lebih banyak bila es dan berputar lebih cepat, bersaing dengan Gu Yue Kingsu. Bila es menebas tubuh Kingsu dan berangsur-angsur menjadi tumpul, tetapi di bawah kekuatan Ice Blade Gu, mereka mengasah sekali lagi. Pertempuran menemui jalan buntu, di luar kendali mereka, dan tidak ada yang bisa menahan diri dan berhenti. Entah Gu Yue Kingsu membunuh Bai Ningbing, atau Bai Ningbing membunuh Kingsu. Mengadu serangan dengan serangan, pertempuran dipenuhi dengan keberanian dan intensitas. Fang Zheng berdiri jauh, bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam saat dia menonton. Pertarungan telah mencapai klimaks, pemenang dan pecundang akan ditentukan dalam pertarungan ini. Tuan Kingsu, tunggu di sana. Fang Zheng sangat gugup, tubuhnya gemetar, dia tahu bahwa pergi hanya akan menimbulkan masalah, sehingga dia hanya bisa menyemangati Gu Yue Kingsu dengan keras. Seolah-olah dia mendengar suara Fang Zheng, badai bila es menjadi lebih kecil, ditekan dengan paksa oleh Kingsu. Sialan, aku benar-benar bisa masuk ke dalam situasi di mana esensi purbaku tidak mencukupi. Bai Ningbing mengertakkan gigi, berputar lebih lambat karena pemulihan esensi purbanya tidak dapat mengimbangi pengeluarannya, masuk ke dalam situasi tak berdaya. Pemulihan esensi purba fisik jiwa es gelap utara sangat cepat, tetapi kecepatan pemulihan di peringkat 3 masih sedikit lebih rendah dari kemampuan roh pohon untuk mengekstrak esensi alami. Jika Bai Ningbing bisa berkultivasi ke peringkat 4, kecepatan pemulihannya akan jauh melampaui pesona kayu Gu. Kecuali, dalam pertempuran hidup dan mati, tidak ada jika. Baik itu menang atau kalah, hasilnya harus diterima. Akhirnya badai bila es berhenti, tetapi Gu Yue Kingsu juga membayar harga yang mahal. Lengannya besar seperti kereta kuda, dan saat ini di lengan kirinya dia memiliki 2 jari kiri dan 3 jari di kanannya. Kedua telapak tangannya terpotong setengahnya karena bila es. Tetapi ketika telapak tangannya berangsur-angsur berkumpul bersama ke tengah, cabang-cabang pohon baru tumbuh lagi dengan cepat dari telapak tangannya, terjalin bersama. Kedua telapak tangan membentuk sangkar kayu, menjebak Bai Ningbing di dalamnya. Brengsek, Bai Ningbing mengertakkan gigi. Esensi purbanya mengering, dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan Kingsu. Kami menang. Jauh, Fang Zheng melompat melihat pemandangan ini. Apakah aku akan mati? Bai Ningbing berteriak di dalam hatinya,
matanya melebar saat dia melihat kedua telapak tangan mendekat. Ketika kedua telapak tangan menggenggam, dia akan dihancurkan menjadi pai daging berdarah. Tapi kecepatan telapak tangan menjadi lebih lambat, dan perlahan berdiri di udara. Bai Ningbing tertegun sejenak, sebelum menyadari bahwa tubuh Gu Yue Qingsu telah mengalami masalah, langsung sangat gembira. Sial, aku sangat dekat. Pada saat ini, hati Gu Yue Qingsu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tangannya telah kehilangan semua indera, benar-benar berubah menjadi kayu. Pada saat yang sama, dia secara bertahap kehilangan koneksi ke usus dan paru-parunya. Kemampuan mantra kayu Gu telah merusak seluruh tubuhnya, membawanya ke ambang kematian. Tidak, itu tidak bisa berakhir seperti ini. Aku masih bisa menggunakan Green Fin Gu. Gu Yue Qingsu memaksa dirinya untuk fokus dan mengaktifkan Green Fin Gu. Banyak tanaman merambat tebal muncul dan menyerang Bai Ningbing melalui bukaan kandang. Bai Ningbing menghindar dengan cepat tetapi dia telah mengalami beberapa pertempuran, dan staminanya sangat menipis. Selain itu, hanya ada sedikit ruang di dalam kandang, dan dia tidak bisa banyak bergerak, sehingga akhirnya pohon anggur terjerat di kaki kanannya dan membuatnya tersandung. Sudah berakhir, Qingsu menghela nafas lega, saat dia dengan cepat memindahkan puluhan tanaman merambat hijau untuk menindaklanjuti. Pada saat hidup dan matinya, bukaan Bai Ningbing akhirnya memulihkan esensi purba yang cukup untuk kebutuhan penggunaannya. Dia menggunakan semua esensi purba tanpa berpikir lebih lanjut, mengirim semuanya ke Ice Blade Gu, dan membentuk bila es baru. Bila es itu tajam dan memotong pohon anggur hijau di kaki kanannya. Bai Ningbing berguling dalam keadaan menyedihkan, berhasil menghindari puluhan tanaman merambat. Tanaman merambat hijau menghantam tanah dan menembus tanah yang lebat. Tanah beterbangan, dan tanaman merambat hijau menyerang sekali lagi. Bai Ningbing terengah-engah saat dia menggunakan bila es untuk bertahan mati-matian. Tanaman merambat hijau menyerang dari segala arah, seolah-olah dia sedang berjalan di atas es tipis. Satu kesalahan oleh Bai Ningbing akan menyebabkan dia langsung terbunuh oleh tanaman merambat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius tingkat atas. Dengan rangsangan kematian, dia memeras semua potensi dalam dirinya, dan tindakan mengelaknya menjadi cepat dan jelas. Meskipun dia terkadang tersandung oleh tanaman merambat hijau, dia berhasil menghindari bahaya dan akhirnya mempertahankan hidupnya. Tanaman merambat hijau dipotong oleh bila es, dan jumlahnya semakin berkurang. Bukannya Qingsu tidak ingin mengaktifkan Green Fin Gu dan menghasilkan lebih banyak tanaman merambat, tetapi itu karena esensi alami di sekitarnya hampir sepenuhnya diserap olehnya. Meski di luar, masih ada esensi di udara yang berkumpul, esensi yang diencerkan di udara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan Green Fin Gu. Ada berita yang lebih buruk, kekuatan pesona kayu Gu telah benar-benar merusak tubuh Gu Yue Qingsu, dan mulai mengambil alih kesadarannya. Kesadaran Gu Yue Qingsu mulai menjadi linglung, dan dia memiliki blank out menengah. Aura kematian bertiup di wajahnya. Apakah ini akan berakhir? Tidak. Dia marah, memaksa pikirannya untuk fokus dan melakukan upaya terakhir untuk membunuh Bai Ningbing. Dia tidak bisa lagi melihat apa-apa, karena mantra kayu Gu telah mengambil alih matanya, dan dia juga tidak bisa mendengar lagi, telinganya hanya aksesori sekarang. Dia hanya memiliki indera peraba yang sedikit. Mengandalkan pembalasan Bai Ningbing, dia menilai jarak dan posisi, dan menyerang. Usahanya dihargai, karena Bai Ningbing akhirnya ditangkap. Sebuah pohon anggur melilit lehernya dan mengangkatnya, secara bertahap menegang. Bai Ningbing bisa merasakan kesulitan bernapas, tidak ada gunanya bahkan jika dia membuka mulutnya. Bersama dengan Qingsu, mereka maju menuju kematian. Fang Yuan bernapas kasar, pertempuran sengit telah berakhir. Di lantai tergeletak 5 mayat dengan mata terbuka, mereka semua adalah Master Gu Clan Bai. Mengandalkan Stealth Scales Gu untuk menyelinap menyerang, dengan keunggulan Monglou Gu dan kekuatan dua babi hutan bersama dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia menunjukkan kemampuan yang mengejutkan. Meskipun dia memberitahu Qingsu bahwa dia akan kembali ke desa, itu hanya alasan. Setelah pergi dari kejauhan, dia menggunakan Stealth Scales Gu untuk menyembunyikan dirinya, bergerak di sekitar medan perang dan pergi ke area di mana Mensi dan Xiong Li meninggal. Dia mengumpulkan cacing Gu di mayat Mensi dan rekan satu kelompoknya, dan ketika dia mendapatkan mayat Xiong Li, dia menemukan bahwa mayat itu hilang,
belum lagi cacing gu mereka. Sepertinya Xiong Lin mengumpulkan mayat mereka. Sungguh, aku ingin mendapatkan gu kekuatan bawaan beruang. Coklat Xiong Li. Fang Yuan menghela nafas. Meninggalkan Xiong Lin hidup-hidup bukanlah yang dia inginkan. Tapi saat itu, setelah dia membunuh Xiong Jiang, Xiong Lin sudah waspada, sehingga membunuh yang terakhir akan menghabiskan banyak usaha. Saat itu, Bai Ningbing berada di dekatnya. Jika Fang Yuan dan Xiong Lin bertarung, Bai Ningbing akan sangat gembira. Tapi kekuatan bawaan beruang coklat gu mungkin tidak ada di tubuh Xiong Li. Dia sudah memiliki kekuatan beruang, dia mungkin sudah mengembalikan gu ke klannya. Fang Yuan memfokuskan pandangannya dan melarikan diri dari medan perang jalur pegunungan. King Su dan yang lainnya bertarung melawan Bai Ningbing akan menyebabkan keributan besar, dan itu akan terdeteksi oleh kawanan serigala di sekitarnya dan Gu Master. Meskipun Fang Yuan tidak optimis dengan kelompok King Su, dia telah melihat secara langsung kekuatan mantra kayu Gu di kehidupan sebelumnya. Melawan Bai Ningbing, setidaknya akan ada perjuangan yang intens. Dia tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu, jadi dia memilih untuk menunggu di sekitarnya. Kadang-kadang, Gu Master tertarik dengan suara pertempuran yang sengit, jadi Fang Yuan memikat beberapa kawanan serigala dan menahannya. Mereka yang tidak bisa dia hentikan, Fang Yuan akan menyerang dengan tangannya sendiri. Kebisingan medan perang jalur gunung telah berhenti, sepertinya mereka sudah memutuskan pemenangnya. Telinga kanannya memiliki akar yang tumbuh, menggali ke dinding gunung, memungkinkan Fang Yuan mendengar beberapa hal dari medan perang. Sejujurnya, penampilan King Su lebih baik dari yang diharapkan. Setelah Bai Ningbing kehilangan lengan kanannya, efeknya pada kekuatan pertempurannya jauh lebih besar dari yang diharapkan Fang Yuan. Tapi segera, ekspresi Fang Yuan berubah. Dia mendengar sejumlah besar langkah kaki dari dua arah, menuju medan perang. Satu arah dari desa Guyue, sedangkan arah lainnya dari desa klan Bai. Setiap kelompok memiliki setidaknya 20 orang. Itu bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh kawanan serigala petir yang berani, dan Fang Yuan tidak bisa memikat dua kelompok serigala. Sepertinya berita tentang pertempuran ini telah diketahui oleh seseorang, jadi ini adalah bala bantuan yang dikirim oleh kedua klan, saya harus segera memasuki jalur pegunungan. Jarak Fang Yuan lebih pendek, sehingga menjadi yang pertama memasuki jalur gunung. Skenario medan perang tidak keluar dari harapannya. Dari bukaan kandang, dia bisa melihat Bai Ningbing tergantung di dekat tanaman merambat pada nafas terakhirnya, tetapi masih nyaris tidak hidup. Pertahanan otot es dengan keras kepala menopang kehidupan Bai Ningbing. Sayangnya, kamu telah bertemu denganku. Niat membunuh Fang Yuan melonjak saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, berlari menuju Bai Ningbing. Swiss. Tiba-tiba, semburan jarum peniti mengelilingi Fang Yuan seperti tetesan hujan. Itu adalah Gupin Needle Gu Yue King Su, menyerang Fang Yuan. Apa yang terjadi? Fang Yuan segera mundur, menghindari hujan jarum peniti. Dia memfokuskan pandangannya ke pohon besar itu, menyadari sekaligus, sepertinya kesadaran Gu Yue King Su telah kabur ke titik di mana dia tidak bisa lagi membedakan antara teman atau musuh. Dia hanya mengandalkan keinginannya dan mencoba membunuh Bai Ningbing. Siapapun yang mengganggu medan perang akan dianggap sebagai pengganggu olehnya. Pada saat ini, Gu Masters klan Bai muncul dari jalur gunung. Melihat medan perang yang begitu intens, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Anak laki-laki di sana, jangan membuat gerakan yang tidak perlu. Seorang Master Gu peringkat 3 berteriak ke arah Fang Yuan, nadanya penuh peringatan dan ancaman. Bai Ningbing ini benar-benar kecoa. Fang Yuan melihat pemandangan ini, tertawa dingin di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan serangan terakhir. Pertama, kesadaran King Su kabur, pohon anggur hijau tidak cukup untuk membunuh Bai Ningbing yang memiliki otot es. Agar Fang Yuan mendekati Bai Ningbing, dia harus menembus jebakan King Su, tetapi dengan cara ini, itu akan mengalihkan banyak perhatiannya dan bahkan mungkin membantu Bai Ningbing melarikan diri dari kesulitannya. Bahkan jika mereka menerobos dengan paksa, Master Gu peringkat 3 klan Bai dan elit peringkat 2 bukan untuk pertunjukan, mereka pasti akan menghentikannya. Selain itu, bertarung melawan Bai Ningbing juga memiliki bahaya. Bukaan Bai Ningbing telah memulihkan esensi purba cukup untuk setidaknya menggunakan peti mati es burung biru Gu. Bahkan jika Fang Yuan berhasil membunuh Bai Ningbing,
elit klan Bai ini tidak akan melepaskannya, mereka pasti akan membunuh Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, jaraknya terlalu jauh, setidaknya ada 20 langkah untuk mencapainya, dan jangkauan serangan Monglou Guku hanya 10 langkah. Selanjutnya, untuk membunuh Bai Ningbing ini yang ditakdirkan untuk mati, saya perlu mempertaruhkan hidup saya, sangat mengganggu rencana kelahiran kembali saya, itu tidak sepadan. Berpikir begitu, Fang Yuan mundur beberapa langkah. Ini jelas merupakan gerakan yang lemah dan pengecut, menyebabkan Master Gu Klan Bai menghela nafas lega. Segera setelah itu, Fang Zheng bergegas juga. Tuan Qingsu, dia memiliki ekspresi gembira, dengan bodohnya berlari menuju Gu Yue Qingsu, tetapi segera dipaksa mundur oleh jarum peniti. Pemimpin kelompok, ini aku Fang Zheng. Dia berteriak kaget, merasakan ada yang tidak beres untuk pertama kalinya. Tapi bagaimana Gu Yue Qingsu bisa menjawabnya? Kakak, ada apa dengan Tuan Qingsu? Fang Zheng, di bawah kebingungan dan keterkejutan, hanya bisa menoleh ke Fang Yuan. Tapi Fang Yuan mengabaikannya, berjongkok dan meraih dengan tangan kanannya, membuat bentuk cakar ke arah Bai Ningbing. Menjarah Gu, dia diam-diam mengaktifkan Gu ini, dengan cepat merasakan bahwa dia telah mengambil sesuatu. Dia dengan cepat mundur, dan cacing Gu terbang keluar dari tubuh Bai Ningbing. Itu adalah relik Gu Baja Merah. Ini diberikan kepada Bai Ningbing oleh pemimpin klan Bai, tetapi Bai Ningbing tidak pernah menggunakannya karena dia dengan cepat mencapai kultivasi peringkat 3. Sekarang, itu menjadi jarahan Fang Yuan. Melihat relik Gu Baja Merah keluar dari tubuh Bai Ningbing dan terbang menjauh, mendarat di telapak tangan Fang Yuan, Master Gu Klan Bai cemas sampai mata mereka memerah, mulai berteriak. Jika kamu tidak ingin mati, berhenti sekarang. Mencuri cacing Gu Klan Bai kita tepat di depan kita. Ini adalah cacing relik Gu Baja Merah. Fang Yuan tertawa dingin. Setelah relik Gu Baja Merah diperoleh, dia menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur untuk langsung menyempurnakannya tetapi tidak menyimpannya di bukaannya, memasukkannya ke dalam pakaiannya, memberi kesan bahwa dia belum menyempurnakannya. Dia meraih sekali lagi, kali ini kumbang berwarna abu-abu terbang keluar. Bukaan batu Gu. Fang Yuan segera mengenali Gu ini. Saat matanya bersinar, dia menyempurnakannya sekali lagi dan menyimpannya di pelukannya. Sialan, cacing Gu lainnya. Hentikan dia, dia berani melakukannya secara terbuka, dia tidak menghormati klan Bai kita. Selamatkan Bai Ningbing, bunuh orang-orang ini. Master Gu Klan Bai menggeram, berlari dengan marah dari jalan pegunungan. Bai Ningbing mendapat dukungan penuh dari klannya, jadi setiap cacing Gu yang dimilikinya luar biasa. Sekarang mereka direnggut oleh Fang Yuan di depan umum, mereka semua bisa merasakan hati mereka berdarah. Ini terasa lebih buruk daripada membunuh mereka. Melihat orang-orang ini mendekat dengan aura mereka yang mengesankan, Fang Zheng mundur selangkah ketakutan, tetapi Fang Yuan tidak terpengaruh. Dalam adegan saat ini, dia dan Fang Zheng berada di sisi timur jalan pegunungan sementara Master Gu Klan Bai berada di barat, dan di tengah kedua sisi adalah Gu Yue Qingsu dan Bai Ningbing. Hus-hus, jarum pin hujan seperti kucing dan anjing. Brengsek, Master Gu Klan Bai mulai memarahi, karena mereka diblokir oleh Gu Yue Qingsu. Gu Yue Qingsu akan mati kapan saja, waktu yang tersisa hanya memungkinkan saya untuk menggunakan plunder Gu sekali, apa yang akan terjadi kali ini? Fang Yuan menjadi tenang, menggunakan plunder Gu lagi. Setiap kali plunder Gu digunakan, ia menghabiskan sejumlah besar esensi purba. Itu tergantung pada seberapa kuat cacing Gu target. Semakin sulit prosesnya, semakin banyak esensi purba yang dikeluarkan. Jika penjarahan gagal, Master Gu bahkan akan menghadapi serangan balik. Dengan demikian, Gu rampasan adalah Gu yang agak tidak dapat diandalkan, dengan sedikit penggunaan. Tetapi pada saat ini, Bai Ningbing hampir mati, kesadarannya kabur dan dia hampir mencapai batasnya. Menjarah cacing Gu-nya tidak sulit sama sekali. Di antara cacing Gu yang dimiliki Bai Ningbing, yang paling berharga adalah Frost Demon Gu. Gu ini setara dengan Wucham Gu, memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi iblis es. Tetapi jika digunakan untuk waktu yang lama, itu akan menyebabkan kekuatan hidup Gu Master berkurang, berubah menjadi patung es. Bai Ningbing mengetahui kelemahan ini, jadi dia tidak pernah seperti Gu Yue Qingsu, menggunakan Gu sedemikian rupa.
Selain Frost Demon Gu, yang paling berharga kedua adalah peti mati es burung biru Gu peringkat 3. Saat ini, itu berada di tenggorokan Bai Ningbing. Jika dia bisa menjarah peti mati es burung biru Gu, itu adalah skenario terbaik. Tapi Plunder Gu hanyalah Gu peringkat 2, bahkan jika Master Gu menghendakinya, ia tidak harus kemampuan untuk melakukannya. Akhirnya, Fang Yuan menangkap perisai air Bai Ningbing Gu. Ini tidak buruk sama sekali. Perisai air Gu bersama dengan giok putih Gu dapat memberi Fang Yuan kekuatan pertahanan yang lebih besar. Roh pohon yang berubah menjadi Gu Yue Qingsu akhirnya ditebang oleh Master Gu Klan Bai. Mereka membelah sangkar kayu dan menyelamatkan Bai Ningbing yang pingsan setelah kehilangan lengan kanannya. Saat mereka hendak membantai Fang Yuan dan Fang Zheng, bala bantuan klan Gu Yue tiba. Keduanya menemui jalan buntu untuk sementara waktu, sebelum keduanya mundur dalam saling pengertian. Kematian Qingsu dan cedera Bai Ningbing, dengan ancaman gelombang serigala, kehilangan seperti itu sudah mengerikan. Jika pertempuran skala besar pecah, untuk setiap klan tekanan mereka untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Terlepas dari dunia mana, orang selalu bersaing untuk keuntungan mereka sendiri. Dan manfaat terbesar di dunia, tidak diragukan lagi adalah bertahan hidup. Akhirnya, mayat Gu Yue Qingsu dan cacing Gu dibawa kembali oleh Master Gu Klan Gu Yue. Kedua belah pihak berhati-hati saat mereka mundur dari medan perang. Langit hujan, dan seluruh area suram. Sekelompok orang berdiri di lereng di belakang desa, ini adalah kuburan. Sesekali, akan ada beberapa batu nisan lagi yang didirikan di sini. Di dunia ini, sulit bagi orang untuk bertahan hidup, dan apakah itu karena ancaman eksternal atau penyebab internal, akan selalu ada beberapa pengorbanan. Suara tetua klan itu rendah saat memasuki telinga semua orang, membuat mereka merasa lebih sedih. Kami memiliki nama keluarga yang sama, kami berasal dari klan yang sama, darah yang sama mengalir di tubuh kami. Kami sangat dekat dalam jarak, namun kami selamanya dipisahkan oleh hidup dan mati. Rasa sakit ini sakit di hatiku. Tunggu aku, suatu hari di masa depan, aku akan berbaring di sampingmu juga. Mari kita berubah menjadi abu dan tanah, saat kita mendukung generasi mendatang kita. Di batu nisan yang baru didirikan, sekelompok orang menundukkan kepala mereka. Beberapa menangis pelan, dan beberapa menatap nama di batu nisan saat mereka dipenuhi dengan kesedihan. Kekejaman kematian seperti lengan bertulang putih, menebas luka berdarah di hati semua orang. Kecuali bahwa beberapa sudah mati rasa karena rasa sakit, sementara yang lain masih terlalu tidak berpengalaman. Gu Yue Fang Zheng termasuk di antara orang-orang ini, matanya yang terkulai menatap batu nisan dengan, Gu Yue Qingsu, 4 kata ini. Mati, di matanya, ada ketidakpastian yang tak ada habisnya. Pertempuran kemarin, seluruh proses dan situasi masih terpatri jauh di dalam hatinya. Pengalamannya terbatas, dia tidak memahami keberanian Gu Yue Qingsu yang mengharukan dan tragis serta pengorbanannya. Tapi sekarang kebenaran ada di depannya, dia tidak bisa menerimanya secara tiba-tiba. Mati, Tuan Qingsu yang baik hati yang selalu tersenyum, menasihati, menunjukkan kepedulian dan merawatku. Benar-benar mati, mengapa ini terjadi? Mengapa di dunia ini, orang baik mudah mati, sedangkan orang jahat hidup lama? Apakah ini mimpi? Apakah aku sedang bermimpi sekarang? Fang Zheng mengepalkan tinjunya, dan perasaan sentuhan yang realistis menyebabkan dia merasa semakin kesal. Diskusi tentang Gu Masters di sekitarnya memasuki telinganya. Sai, aku tidak percaya bahwa kali ini, bahkan Tuan Qingsu mengorbankan dirinya sendiri. Manusia pada akhirnya akan mati, tapi sayang sekali, ku dengar Bai Ningbing masih memiliki nafas vitalitas yang tersisa, dia akhirnya diselamatkan. Semoga dia beristirahat dengan baik di bawah tanah, dan memberkati kita dengan harapan selamat dari gelombang serigala ini. Kerumunan perlahan bubar, sampai Fang Zheng adalah yang terakhir tersisa. Bayangan kesepian pemuda itu, menghadap kuburan yang penuh dengan batu nisan sendirian. Tuan Qingsu, dia tiba-tiba berlutut di tanah, air matanya jatuh ke tanah. Dia tersesat, dia menyesal, dia kesakitan. Tetes, 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 tetesan tetes. Tetesan hujan seukuran kacang jatuh dari awan gelap, menghantam tanah, menyebabkan daun dan cabang pohon menekuk. Bau bumi mengalir ke lubang hidung Fang Zheng, dan dia menangis dalam kesedihan yang menyakitkan.
Suara tangisannya dan tetesan hujan bercampur, 10 jarinya meraih tanah, mencoba memulihkan nyawa Kingsu, tetapi akhirnya dia hanya memiliki 2 genggam tanah. Hujan mulai turun, dan Bai Ningbing berbaring di tempat tidur empuk, menatap hujan ini dengan tatapan kosong. Lengan kanannya yang patah sudah dirawat, dibungkus dengan perban putih. Matanya juga kembali menjadi hitam, tetapi kultivasinya adalah peringkat 3, dia tidak lagi menekannya ke peringkat 2. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia tiba-tiba kehilangan semua semangat, merasa sangat kosong. Dia berbaring di tempat tidurnya dengan damai, matanya terbuka selama lebih dari 10 jam. Dia membiarkan esensi purba perak putih peringkat 3 memelihara bukaannya, dia tidak bisa repot-repot mempedulikannya. Hujan ini memicu kenangan terdalam di hatinya. Di bawah hujan musim panas itulah dia secara resmi diadopsi oleh pemimpin klan Bai. Tatapan baik hati dan penuh harapan pemimpin klan tertuju padanya, saat para tetua klan di sekitarnya memberikan kata-kata selamat mereka, menyembur seperti gelombang pasang. Dia mudah berdiri di tanah es tanpa alas kaki, dan dia menatap hujan di luar jendela, tetapi yang dia rasakan hanyalah tersesat dan kesepian. Apa arti hidup? Pertanyaan ini mengganggunya selama 20 tahun selama bertahun-tahun, dan bisa terus mengganggunya, sampai masalah ledakan dirinya muncul lagi. Apakah ini untuk kekerabatan, untuk klan? Bai Ningbing tak terelakkan memikirkan Gu Yue Kingsu. Dari muda hingga dewasa, dia telah melihat pengorbanan seperti itu berkali-kali, terkadang itu adalah anggota klan Bai, terkadang mereka berasal dari klan Gu Yue atau klan Xiong. Dia tidak bisa memahami para fanatik ini, dia dilahirkan sebagai orang yang dingin dan tanpa emosi. Gu Yue Kingsu tidak bisa memberinya jawaban, jadi Bai Ningbing memikirkan Fang Yuan. Pertama kali dia melihat Fang Yuan sedang duduk di dekat pohon, memakan buah liar yang dia petik, tanpa emosi memulai pertempuran di bawah. Dia bersemangat sampai tubuhnya bergidik, menggigil karena kegembiraan. Alasannya adalah dia melihat dirinya dari iris seperti jurang menakutkan Fang Yuan yang serupa. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, tatapan Fang Yuan memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya. Hal itu adalah jawaban atas pertanyaannya. Hujan semakin deras dan guntur bergemuruh sementara petir menyambar di langit. Apa arti di balik hidup? Di ruangan gelap, Gu Yue Fang Zeng mengajukan pertanyaan yang sama. Pemimpin klan Gu Yue Bo menghela nafas. Dia menatap dengan menyedihkan pada pemuda yang telah kehilangan jiwanya, dan kemudian melihat keluar jendela, ke arah hujan. Keraguan Fang Zeng bisa dimengerti, kematian yang tak terhindarkan selalu mendorong orang untuk berpikir di balik nilai keberadaan yang sebenarnya. Kamu tahu sesuatu, lebih dari 10 tahun yang lalu, ada pemuda lain dengan situasi yang sama denganmu, dan mengajukan pertanyaan yang sama padaku. Lama setelah itu, Gu Yue Bo mulai berbicara. Orang itu adalah pemimpin klanmu, putra angkatku, Gu Yue Kingsu. Fang Zeng sesaat tertegun, mengangkat kepalanya. Sepasang mata merah bengkak, menunjukkan keinginan yang kuat untuk mendapatkan jawaban. Aku berkata kepadanya, seseorang memiliki 1001 alasan untuk hidup. Mengapa kamu hidup? Aku tidak bisa menjawabnya, hanya kamu yang punya jawabannya. Temukan sendiri, kata Gu Yue Bo. Lalu pemimpin klan, apa jawabanmu untuk dirimu sendiri? Fang Zeng berkedip bingung, bertanya. Gu Yue Bo tertawa. Di matanya, gambar Fang Zeng dan Kingsu tumpang tindih. Gu Yue Kingsu telah mengajukan pertanyaan yang sama di masa lalu. Pemimpin klan berpikir sejenak, mengingat masa lalu mengulangi jawaban yang sama yang dia berikan saat itu, sebuah organisasi pasti memiliki pengorbanan. Sejak seseorang lahir, kematian sudah dekat. Antara hidup dan mati, manusia rapuh, tetapi satu hal dapat menghangatkan hati, dan menyinari jiwa kita. Itulah cinta, ini adalah jawaban saya. Pengorbanan adalah hal biasa. Gu Yue Kingsu adalah dia, putra angkat Gu Yue Bo, dan setelah membesarkannya selama bertahun-tahun, pengorbanannya saat ini membawa rasa sakit yang luar biasa bagi ayah angkat ini. Tetapi sebagai pemimpin klan, dia telah melihat terlalu banyak pengorbanan. Ketika seseorang memiliki resolusi hidup dan mati, rasa sakit dan kesedihan menjadi lebih dapat diterima. Fang Zeng menundukkan kepalanya, tetap diam, sepertinya dia sedang berpikir. Pemimpin klan tertawa, mengambil surat dari laci di mejanya. Dia menyerahkannya kepada Fang Zeng.
Ini adalah surat Gu Yue Qingsu. Ini mencatat jawaban atas pertanyaan yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun. Saya menyerahkannya kepada Anda sekarang, Anda dapat melihatnya. Ini jawabannya. Tidak diragukan lagi, hati Fang Zeng saat ini memiliki daya tarik yang kuat pada surat ini. Dia membukanya di tempat, dan setelah melihat baris pertama, air matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Keluar. Itu adalah tulisan tangan Gu Yue Qingsu yang akrab, dalam kata-katanya ada aura ramahnya yang unik. Paragraf awal mencatat kebingungan dan rasa sakitnya. Berikutnya adalah situasi yang memberinya beberapa ide dengan terus memikirkannya selama beberapa tahun terakhir ini. Fang Zeng melihat surat itu, dan merasa seperti telah mengalami seluruh hidup Gu Yue Qingsu. Dia mengikuti jejak Gu Yue Qingsu, sampai dia menyelesaikan seluruh surat. Pada akhirnya, ini direkam. Klan itu seperti hutan, dan kami anggota seperti pepohonan di hutan. Pohon-pohon tua memanjangkan cabang-cabangnya dan melindungi anak-anak dari hujan dan angin. Ketika pohon-pohon muda tumbuh menjadi pohon besar dan tinggi, pohon-pohon tua akan berubah menjadi nutrisi di dalam tanah, menyuburkan tanah dan memelihara pohon-pohon baru. Orang-orang akan selalu mati, dan langit dan bumi tidak akan mengingat kita. Tetapi pohon-pohon baru adalah bukti bahwa pohon-pohon tua telah ada. Di bawah perjanjian yang berkelanjutan ini, hutan klan menjadi lebih besar dan menyebar lebih jauh, berjalan menuju jalan kemakmuran dan kemakmuran. Orang-orang pasti akan mati. Sebagai Gu Master, kita tidak bisa bersembunyi dari kematian yang akan datang. Bahkan Master Gu peringkat 7 dan 8 hanya bisa hidup sedikit lebih lama. Menjelang kematian, saya juga merasakan ketakutan. Tapi saya sangat mengerti, pada akhirnya, suatu hari saya Gu Yue Qingsu akan mati juga. Saya mungkin mati karena usia tua, penyakit, atau medan perang. Tapi pada saat itu, saya bisa pergi dengan damai tanpa penyesalan. Di akhir surat, Tuan Ayah Angkat, pertanyaan yang saya tanyakan sebelumnya, saya pikir saya telah menemukan jawabannya. Setelah melihat surat itu, Fang Zeng menangis tanpa suara. Dalam benaknya, itu dipenuhi dengan kenangan tentang Qingsu. Ketika dia melakukan kesalahan, Qingsu tidak menyalahkan tetapi malah menghiburnya. Saat menghadapi masalah, tatapan dorongan diberikan, dan ketika bingung, tangan Qingsu akan dengan hangat menyentuh kepala Fang Zeng. Gu Yuebo menyimpan surat itu dan berkata, di masa depan, ketika Anda memikirkan jawabannya, Anda juga dapat menulis surat dan memberitahu saya. Pergi, kembali dan istirahatlah. Bahaya gelombang serigala belum berakhir, kami membutuhkan Anda untuk menyumbangkan kekuatan Anda juga. Tidak, Fang Zeng perlahan mengangkat kepalanya, mengepalkan tinjunya. Apa? Gu Yuebo bertanya. Saya telah menemukan jawaban saya. Nada suara Fang Zeng dipenuhi dengan tekad yang tak terlukiskan saat dia melanjutkan, saya ingin kekuatan. Untuk melindungi keluarga saya, dan melindungi mereka dari bahaya apapun. Saya ingin melindungi klan, dan memperkuat klan. Saya ingin gelombang serigala tidak lagi bisa menyiksa kita, saya ingin melihat kebahagiaan kegembiraan teman-teman saya. Rasa sakit ini, saya tidak ingin itu terulang. Saya ingin menggunakan sepasang tangan saya, tubuh saya, jiwa saya, untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Gu Yuebo menunjukkan ekspresi terkejut, dan pada saat ini, dia merasa melihat Gu Yue Qingsu. Qingsu, kamu tidak mati dengan. Melihat mata Fang Zeng yang bersinar, pemimpin klan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Sebuah pohon tua telah tumbang, dan saat secara bertahap membusuk di tanah, kecambah baru sudah mulai tumbuh dengan cepat. Renzu tidak dapat menahan hati kesepian, jadi dia menggali kedua matanya, mengubahnya menjadi putra dan putri. Ini mengurangi rasa kesepiannya. Tapi hal-hal baik tidak bertahan lama, karena anak-anaknya mulai mendambakan pemandangan dunia luar, melupakan semua tentang ayah mereka Renzu dan selalu pergi bermain sampai mereka lupa waktu, dan bahkan lupa merawat Renzu. Renzu tidak bisa melihat apa-apa, itu adalah kegelapan total. Tapi pada waktunya, dia bisa melihat sedikit cahaya. Untuk ini, dia merasa gelisah, dan bertanya kepada Attitude Gu. Attitude Gu mengatakan ini kepadanya, oh, ini adalah cahaya abadi yang diberikan oleh Iman Gu. Iman. Bai Ningbing melihat ini, tertawa dan melemparkan buku yang mencatat legenda kuno. Pintu dibuka pada saat ini,
dan orang yang masuk hampir terkena wajahnya oleh buku itu. Ningbing, apa yang kamu lakukan? Yang masuk adalah pemimpin klan Bai. Dia mengerutkan kening, menghibur, aku tahu suasana hatimu buruk, tetapi kehilangan lengan kananmu bukanlah apa-apa. Di dunia ini, ada banyak cacing gu yang bisa menyembuhkan luka seperti itu. Di masa lalu, aku meminta para tetua klan untuk tetap berada di sisimu dan melindungimu, tetapi kamu selalu menolaknya, dan bahkan menyerang para tetua klan. Kamu akhirnya menderita kerugian kali ini ya. Tapi ini hal yang baik. Sejak muda Anda memiliki jalan yang terlalu mulus, tetapi selama itu bukan kematian, kehilangan seperti itu bukanlah masalah besar. Lukamu sudah sembuh, tapi gelombang serigala semakin ganas, klan membutuhkan kekuatanmu. Sekelompok anak serigala, berapa jumlahnya? Bai Ningbing memejamkan mata, berbaring di tempat tidur dan menjawab dengan acuh tak acuh. Wajah pemimpin klan menunjukkan ekspresi serius, situasinya tidak terlihat baik, atau lebih tepatnya, itu pesimis. Menurut pengintaian kami, sudah ada 3 kawanan serigala petir yang bergerak di dekat desa. Kegagalanmu membawa pengaruh besar bagi anggota klan kami. Saya harap malam ini, Anda bisa keluar dan menunjukkan diri Anda. Selama Anda berdiri, itu dapat sangat memotivasi anggota klan kami. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Ini masalah kecil. Bai Ningbing menjawab, menunjukkan ketidaksabaran. Jika ada orang lain yang bertindak seperti ini kepada pemimpin klan, mereka akan dihukum berat, tetapi Bai Ningbing berbeda. Pemimpin klan Bai menghela nafas tak berdaya, menutup pintu dan pergi. Ketika ruangan itu hanya tersisa Bai Ningbing, dia membuka matanya, menunjukkan tatapan penuh kesepian dan kebingungan. Dia tidak memberi tahu orang lain tentang masalah dengan tubuhnya, dan firasat kematian yang dia rasakan. Dari catatan kuno klan, dia menemukan nama fisik jiwa es gelap utara. Dalam informasi terbatas itu, 10 fisik ekstrim juga dikenal sebagai bakat kematian mutlak, karena ketika dinding bukaan mencapai batasnya, kekuatan penghancur diri sendiri akan sangat besar. Memang benar bahwa pemimpin klan Bai telah membesarkan Bai Ningbing selama bertahun-tahun, menjadi sangat lunak padanya. Namun, jika masalah fisik jiwa es gelap utara terungkap, Bai Ningbing tidak ragu bahwa orang pertama yang membunuhnya adalah pemimpin klan Bai ini. Apa gunanya seseorang hidup? Di masa lalu, ketika dia mempertimbangkan pertanyaan ini, Bai Ningbing akan merasa tersesat, merasakan emosi seperti kebosanan, frustrasi dan kemarahan, semua emosi negatif ini. Tapi sekarang, hatinya merasakan kedamaian. Orang-orang akan tumbuh dewasa, belum lagi seorang jenius seperti dia. Di masa lalu, dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dalam keputusasaannya dia rindu untuk hidup, dan dia merasakan ketakutan terhadap kematian jauh di lubuk hatinya. Tapi sekarang, setelah dia hampir mati, dia telah mengatasinya. Membiarkan esensi purba perak putih peringkat 3 untuk memelihara bukaannya, dia tidak lagi khawatir. Bagaimanapun, dia tidak lagi takut mati. Meskipun dia masih bingung tentang arti hidup, dia tahu di mana jawabannya. Jawaban ini sudah ada di hati Fang Yuan. Perasaan ini tak terlukiskan, itu seperti naluri, tetapi dia jelas darinya. Selain itu, lubang batu gu ada di tangan Fang Yuan. Fang Yuan, kita akan bertemu lagi, gumamnya ringan, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, seperti kilauan berlian. Bukaan batu gu. Di rumah kontrakan, Fang Yuan memegang cacing gu di tangannya, berpikir keras. Bukaan batu gu seperti dadu, kubik dan memiliki tubuh putih abu-abu, sangat kokoh. Gu ini adalah tipe gu pengeluaran, hilang setelah 1 kali digunakan. Penggunaannya adalah untuk mengubah dinding bukaan gu master menjadi dinding batu yang kokoh. Tindakan ini benar-benar menekan potensi dan pertumbuhan aperture kering, memungkinkan gu master mencapai kultivasi tahap puncak. Misalnya, Fang Yuan sekarang adalah tahap menengah peringkat 2, jadi setelah menggunakan gu, dia bisa langsung menjadi tahap puncak peringkat 2. Tapi harganya, Fang Yuan tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk naik ke peringkat 3. Pada saat yang sama, dia akan kehilangan kemampuan untuk meregenerasi esensi purba, sehingga dia hanya akan bisa menggunakan batu purba untuk mengisinya kembali. Bukaan batu gu adalah untuk beberapa master gu yang berada di ujung akal mereka. Untuk beberapa bukaan gu master yang menderita luka yang tidak dapat dipulihkan,
mengembangkan retakan dan tidak dapat disembuhkan, mereka harus menggunakan Gu ini. Atau dalam situasi khusus, Gu Master tidak memiliki harapan untuk maju dan perlu meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat untuk hidup. Dengan demikian mereka akan menggunakan Gu ini. Biaya penyempurnaan Stone Aperture Gu ini sangat tinggi. Melihat Bai Ningbing menyempurnakan cacing Gu ini, dia mungkin ingin mengubah bukaannya menjadi lubang batu untuk mencegah kematian yang akan segera terjadi. Sayangnya metode ini hanya dapat menunda kematiannya, tetapi tidak dapat menghentikan kehancurannya. Jika fisik jiwa es gelap utara begitu mudah rusak, bagaimana bisa disebut fisik 10 ekstrim? Gu bukaan batu ini tidak berguna bagi Fang Yuan, tetapi relik Gu baja merah yang dia dapatkan dari tubuh Bai Ningbing serta perisai air Gu sangat berguna. Adapun cacing Gu yang diekstraksi Fang Yuan dari Gu Yue Mensi dan tubuh lainnya, mereka tidak luar biasa, dan begitu dia kembali ke klan, dia menukarnya dengan sejumlah besar poin prestasi. Karena gelombang serigala, masalah pertempuran King Su dan Bai Ningbing ditekan oleh ketiga klan, mengendalikan dorongan mereka. Ketiga klan itu membutuhkan kekuatan satu sama lain untuk bertahan dari cobaan ini terlebih dahulu. Laporan Xiong-Lin mengungkap fakta bahwa Fang Yuan memiliki Gu Giok putih. Tapi dia menggunakan alasan membelinya dari karavan untuk melewatinya untuk saat ini. Sebagai orang yang terlibat, Fang Yuan harus melalui penyelidikan klan. Itu bukan penyelidikan mendalam, tingkat keparahan gelombang serigala yang terus meningkat telah menarik hampir semua perhatian para petinggi klan. Rumput telinga komunikasi bumi Fang Yuan dan sisik siluman Gu masih tersembunyi, tetapi bahkan jika mereka terungkap, Fang Yuan hanya bisa mengaitkannya dengan karavan. Bagaimanapun, komunikasi telah terputus karena gelombang serigala, karavan tidak akan datang. Dalam keadaan seperti itu, klan tidak dapat memperoleh konfirmasi dari karavan dan hanya dapat menunda penyelidikan. Ketika hasil penyelidikan apapun benar-benar keluar, Fang Yuan sudah menjadi peringkat 3 dan meninggalkan Gunung Qingmao. Tentu saja, jika cacing minuman keras 4 rasa dan jangkrik musim gugur musim semi terungkap, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Salah satu dari mereka bisa menyebabkan keributan besar di desa jika terungkap. Cacing minuman keras 4 rasa mewakili resep fusi yang sama sekali baru dan memiliki makna yang sangat signifikan. Fang Yuan tidak akan dapat menjelaskannya bahkan jika dia mendorongnya ke karavan, dan akan diselidiki secara menyeluruh oleh klan. Dan jangkrik musim semi musim gugur. Jika ditemukan, gelombang serigala akan sangat dikesampingkan. Ini adalah Gu peringkat 6. Bahkan kepala klan Gu Yuebo akan segera membuang kesopanan, omong kosong kekerabatan dan posisi kepala klan semuanya bisa dilepaskan. Tidak ada keraguan bahwa itu akan disita secara paksa. Juli adalah bulan musim panas yang terik, dan udara panas dipenuhi dengan bau besi darah. Gelombang serigala semakin serius dan perkelahian menjadi lebih intens. Banyak yang mulai menyadari bahwa gelombang serigala kali ini memiliki skala besar yang jarang terlihat di antara semua sejarah masa lalu. Kawanan serigala petir yang berani telah jatuh ke peran pendukung sekarang. Kawanan serigala petir Tousan Beast King Frenzy mulai berkeliaran di dekat desa. Ruang hidup umat manusia telah menyusut ke tingkat yang ekstrim. Bahkan markas klan Gu Yue seperti itu, tidak perlu menyebutkan desa di kaki gunung. 9 dari 10 rumah kosong dan sebagian penduduk desa yang beruntung tinggal di klan dengan memanfaatkan semua jenis koneksi. Tetapi mayoritas penduduk desa hanya bisa meninggalkan rumah mereka dan melakukan perjalanan yang sulit untuk menghindari gelombang serigala. Tujuan mereka adalah desa pegunungan lain. Tetapi binatang buas, guliar, dan serigala petir yang memenuhi seluruh gunung mengurangi harapan mereka menjadi jumlah yang hampir dapat diabaikan. Ini adalah perjalanan tanpa harapan. Klan Gu Yue hanya bisa menyerah pada manusia ini, mereka semua akan mati bahkan sebelum mereka mencapai setengah jalan ke tujuan mereka. Entah karena binatang buas atau karena serangan serangga. Tidak peduli apakah itu manusia atau Gu Master, mereka semua berjuang antara hidup dan mati. Bahkan para tetua yang biasanya memiliki posisi tinggi, tidak punya pilihan selain mengenakan baju besi mereka dan pergi ke medan perang. Master Gu yang telah pensiun terdaftar lagi. Ketika gelombang serigala berakhir, mereka yang berhasil hidup pasti tidak akan melampaui 1/10. Kekejaman alam ditampilkan dalam segala kemuliaannya pada saat ini.
Itu adalah kelangsungan hidup yang paling kuat dan sama sekali tidak dapat dihindari dengan mengucapkan kata-kata hangat. Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, matanya tertutup saat dia melihat bukaannya. Di bukaannya, 44% gelombang laut baja merah melonjak naik turun. Esensi purba ini semuanya berwarna merah tua. Itu adalah esensi purba merah tua tahap puncak peringkat 2. Esensi purba peringkat 2 secara kolektif disebut esensi purba baja merah. Tapi itu memiliki 4 alam kecil yang berbeda, tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Ada juga sedikit perbedaan dalam esensi purba baja merah. Esensi purba tahap awal peringkat 2 berwarna merah muda, esensi purba tahap tengah berwarna merah, tahap atas berwarna merah tua dan tahap puncak berwarna merah tua. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan telah maju ke tahap atas. Esensi purba merahnya mengalami penyempurnaan cacing minuman keras 4 rasa dan seiring dengan pengisian kembali dari batu purba, itu telah benar-benar berubah menjadi esensi purba merah tua saat ini. Saat ini, dinding bukaan bukan lagi membran berair dengan cahaya yang mengalir, melainkan membran batu tebal yang dibentuk oleh lapisan demi lapisan cahaya putih yang menumpuk. Gu giok putih dan sisik siluman gu berada di kedalaman laut baja merah. Cacing minuman keras 4 rasa sedang bermain-main di laut tetapi ketika jangkrik musim semi musim gugur perlahan muncul, ia segera tenggelam ke kedalaman laut. Di bawah aura jangkrik musim semi musim gugur, permukaan seluruh laut purba menjadi tenang dan sehalus cermin tanpa gelombang sedikit pun. Musim semi musim gugur kondisi jangkrik semakin membaik. Kedua sayapnya benar-benar pulih, tampak seperti sepasang daun lembut. Hanya tubuh utamanya yang masih layu. Fang Yuan akan memeriksa jangkrik musim semi musim gugur sesekali, dia bisa dengan jelas merasakan kecepatan pemulihan jangkrik musim semi musim gugur meningkat dengan cepat. Jangkrik musim semi musim gugur seperti pasien yang sekarat sebelumnya, seseorang yang bahkan tidak bisa membuka mulut untuk makan dan hanya bisa mengambil makanan cair untuk mempertahankan kekuatan hidup mereka. Sekarang, pasien ini bisa turun dari tempat tidur dan makan lebih banyak makanan untuk menyehatkan dirinya sendiri, kecepatan pemulihan secara alami akan menjadi lebih cepat. Selain jangkrik musim semi musim gugur, ada 2 anggota baru di bukaan Fang Yuan. Keduanya diambil dari Bai Ningbing, salah satunya adalah Water Shield Gu yang tampak seperti ubur-ubur saat mengapung di laut. Lainnya adalah relik Gu baja merah. Kemajuan Fang Yuan ke tahap atas adalah karena esensi purba yang dimurnikan oleh cacing minuman keras 4 rasa dan nutrisi terus-menerus dari dinding bukaan, menyebabkan perubahan kualitatif. Fang Yuan tidak menggunakan relik Gu baja merah. Hanya berdasarkan tingkat kultivasi, Fang Yuan sudah menjadi orang tertinggi ketiga di antara Master Gu peringkat 2 dari klan Gu Yue. Xiong Li dan King Su sudah mati, Fang Yuan berada di 5 besar bahkan di antara seluruh gunung King Mao. Adapun Qisan dan Mo Yan, mereka awalnya berada di tahap atas peringkat 2 tetapi telah maju ke tahap puncak belum lama ini. Ini bisa dikatakan telah membangkitkan moral anggota klan yang jatuh setelah pengorbanan King Su. Fang Yuan sedang maju dan yang lain secara alami juga berkembang. Qisan dan Mo Yan telah berada di tahap atas untuk beberapa waktu dan terus ditekan oleh tahap puncak King Su. Rangsangan kematian yang intens yang dibawa oleh gelombang serigala menyebabkan Gu Master sangat haus akan kekuatan, memeras potensi mereka dan mengarah pada kemajuan kultivasi. Tetapi jika kita menghitung kekuatan bertarung, saya adalah nomor 1 di antara Master Gu peringkat 2 dari seluruh gunung King Mao. Sekarang, setelah saya menggunakan relik Gu baja merah ini, kultivasi saya akan naik ke tahap puncak dan ketika dikombinasikan dengan pengalaman mendalam saya bahkan dapat melawan Master Gu peringkat 3 sampai tingkat tertentu, hitung Fang Yuan. Profil rendah dan kesabarannya telah memberinya banyak keuntungan sekarang. Dia bisa maju ke tahap ini hanya dengan bakat kelas C, seluruh klan akan terkejut jika mereka mengetahui hal ini. Bahkan bakat kelas A Fang Zheng hanya berada di tahap tengah peringkat 2. Secara alami, bahkan jika dia maju ke tahap puncak, Fang Yuan tidak bisa menang melawan Master Gu peringkat 3. Bai Ningbing mampu melampaui level dan membunuh Master Gu peringkat 3 karena fisik jiwa es gelap utaranya. Gu Yue King Su juga bisa melakukan itu karena dia memiliki pesona kayu Gu, cacing Gu peringkat 3 yang kuat dan istimewa. Sebenarnya, Fang Yuan memiliki kartu truf yang jauh lebih kuat daripada mereka, jangkrik musim semi musim gugur. Namun,
Gu peringkat 6 ini sangat istimewa, dan Fang Yuan memaksa dirinya untuk tidak menggunakannya. Jangkrik musim semi musim gugur belum sepenuhnya pulih dan jika digunakan secara paksa, apakah itu bisa terlahir kembali akan menjadi tanda tanya besar. Relik Gu Baja Merah hanya efektif untuk peringkat 2 Master Gu, tidak ada nilai untuk menyimpannya. Fang Yuan baru saja akan menggunakan Gu ini ketika ada ketukan di pintu. Dong, dong, dong. Tuan Fang Yuan, ini aku, Gu Yue Jiangya, teriak sebuah suara setelah ketukan. Fang Yuan mengerutkan kening, Jiangya ini semakin sombong baru-baru ini, dia akan berulang kali mencarinya untuk meminta daun vitalitas. Jumlah kematian dan orang lumpuh semakin meningkat, menyebabkan harga daun vitalitas menjadi semakin tinggi dan bahkan menjadi situasi permintaan tinggi tetapi tidak ada pasokan. Berapa kali aku memberitahumu bahwa aku tidak memiliki lebih banyak daun vitalitas? Tersesat, Fang Yuan mendengus dingin. Bagaimana dia bisa menyerahkan waktu kultivasinya untuk penghasilan batu purba yang sepele? Di luar pintu, Yang Ye tersenyum menyanjung, Tuan Fang Yuan, tolong tenangkan amarahmu. Anda menyadari situasi saat ini, pilihan apa yang saya miliki? Banyak Gu Master tahu saya menjual daun vitalitas dan mereka semua mencari saya. Tidak mudah bagi saya yang kecil untuk menghabiskan hari-hari saya. Bagaimana dengan ini, saya akan membayar 10% lebih. Tuan Fang Yuan, tolong bersikaplah baik dan beri aku selusin daun vitalitas. Setelah berbicara, dia mulai memohon dan suaranya membawa isak tangis. Fang Yuan acuh tak acuh, itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Nyaliu semakin besar akhir-akhir ini, kamu lupa kesepakatan antara kami dan benar-benar membawa orang lain. Jiang Ye tersenyum pahit di luar pintu. Dia memandang guru Gu tua di sampingnya. Dia tidak punya cara lain, Gu Master ini sangat kuat dan dengan keras kepala mengikutinya di sini. Teman kecil Fang Yuan, guru Gu tua ini berbicara, saya Gu Yueye, saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Saya datang untuk membeli beberapa daun vitalitas dan berharap Anda, teman kecil, dapat menunjukkan rasa hormat kepada saya dan memberikan sedikit waktu untuk memproduksinya. Beri Anda rasa hormat. Reputasi apa yang kamu miliki? Fang Yuan mencibir. Gu Yueye ini agak terkenal, dia adalah pensiunan Gu Master tetapi telah dibawa kembali oleh klan karena gelombang serigala. Pada periode puncaknya, dia telah mencapai peringkat 3. Namun, karena cedera, kultivasinya turun ke tahap puncak peringkat 2 dan sekarang karena usia tuanya, kultivasinya semakin turun ke tahap atas peringkat 2. Meskipun kultivasinya sama dengan Fang Yuan, kekuatan bertarungnya tidak bisa dibandingkan dengan yang terakhir. Ekspresi Gu Yueye pucat, dia sudah lama mendengar tentang penyendiri eksentrik Fang Yuan ini, seorang pemuda dengan temperamen yang kejam dan keras kepala, sombong dan kasar, mempertimbangkan semua orang di bawahnya. Dia telah mempersiapkan hatinya sebelum dia datang ke sini, tetapi untuk berpikir bahwa dia masih meremehkan Fang Yuan. Dia ingin menggunakan reputasinya, tetapi metode yang biasanya berhasil ini tidak berpengaruh pada Fang Yuan. Dia merasakan wajahnya terbakar dan hatinya dipenuhi dengan amarah. Dia telah kehilangan semua kehormatannya sekarang. Anak jalang yang tidak sopan ini. Dia mengutuk dalam hati, tetapi tidak pergi. Dia membutuhkan daun vitalitas. Dia adalah orang yang berpengalaman dan sangat tahu pentingnya daun vitalitas. Pada waktu, daun vitalitas bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Seiring bertambahnya usia, keberanian mereka mulai menyusut. Kembali ketika dia masih muda, dia berdarah panas dan mudah bersemangat. Dia ingin melindungi orang-orang klan, dia ingin mengubah dunia, dia ingin menjadi pahlawan hebat. Pada masa itu, ia memiliki tekad untuk memandang kematian sebagai pulang ke rumah. Namun, saat ini dia sudah tua dan jauh lebih dingin. Dia telah melihat melalui banyak aspek kehidupan di tahun-tahun ini dan dapat dikatakan telah merenungkan dirinya sendiri. Apalagi setelah beberapa anaknya meninggal, hatinya menjadi lebih dingin. Setiap organisasi membutuhkan pengorbanan, sumber daya terbatas. Meskipun diproduksi sepanjang waktu, mereka juga dikonsumsi. Dengan demikian, penambahan dan pengurangan ini membatasi jumlah total. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan penginapan untuk bertahan hidup, ini adalah sumber daya. Gu Master membutuhkan cacing gu, batu purba,
dan makanan untuk dibudidayakan, ini juga sumber daya. Menjadi kuat membutuhkan lebih banyak sumber daya. Tetapi jika Anda tidak berkorban, lalu di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya? Saya lebih suka berkompromi dengan orang lain daripada mengorbankan keuntungan saya. Melindungi, menghormati, cinta keluarga, mimpi, darah panas itu semua adalah alasan terhormat untuk berkorban. Tidak ada organisasi yang tidak mendorong pengorbanan diri. Namun, para petinggi tidak akan pernah mengatakan itu, mereka malah akan berbicara tentang melindungi, menghormati, cinta keluarga, mimpi, darah panas, kebahagiaan, dan sebagainya, dan memberikan segala macam manfaat materi. Namun, manfaat materi hanyalah omong kosong setelah seseorang meninggal. Apa yang bisa dinikmati oleh pahlawan besar yang sudah mati? Lihatlah Gu Yue Qingsu. Dia bahagia, meninggal dan dikubur di tanah, namanya terukir di batu nisan saat semangatnya terus memengaruhi pahlawan masa depan. Bersambung.